Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari kelas R011 S1 Akuntansi. Dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR CSRS. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan 1 untuk memenuhi tugas matkul perpajakan 1. Baiklah, apa aja sih yang akan saya bawakan tentang materi ini? Yuk, lanjut. Nah, pemaparan materi yang kali ini saya bawakan yaitu KUP, NPWP, dan NPPKP. Nah, bagaimana sih tentang KUP, NPWP, dan NPPKP? Yuk, kita simak ke materinya. Nah, sebelum kita ke hal-hal yang lain, kita perlu tahu kan pengertian apa sih KUP itu, singkatan apa sih? Nah, KUP adalah singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu merupakan hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pemungutan pajak ini oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Istilah-istilah yang terkait dengan KUP yaitu yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang ketiga, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, ada masa pajak. Masa pajak ini adalah jangka waktu kita membayar atau menjadi dasar wajib bagi pajak untuk menghitung atau menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Nah, yang kelima, bagian tahun pajak. Ini bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Nah, kita kan sebagai manusia ada hak dan kewajiban kan dalam diri kita. Nah, di pajak juga ada hak dan kewajiban pajak dan fiskus. Apa aja sih? Nah, hak-hak wajib pajak ini harus kita lakukan. Yang pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding. Kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat. 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta ketetapan pajak, pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Atau 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 11. Mengajukan keberatan dan banding. Nah, tadi kan kita sudah bahas hak-hak pajak. Nah, berarti kalau ada hak berarti ada kewajiban. Nah, kewajiban pajak. 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4. Mengisi dengan benar SPT atau SPT diambil sendiri dan memasukkan ke kantor pajak pelayanan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 6. Jika diperiksa wajib, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 7.
Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Nah, Fiskus ini ada wewenang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang pertama ada memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, dua melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, tiga menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi, empat melakukan penyidikan, lima penagihan pajak, enam hak mendahului, tujuh mengurangi dan menghapus sanksi. Nah, kewajiban dari Fiskus juga ada. Kewajiban Fiskus secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Nah, kewajiban Fiskus secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang satu kewajiban umum yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum seperti satu melayani pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak atau untuk mendapatkan NPWP. 2. Melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. 3. Melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN. Kedua, kewajiban khusus bagi pejabat atau KPP termasuk penyidik pajak. Tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan rahasia jabatan. Pasti dari sebagian kita belum ada yang tahu kan tentang apa sih itu NPWP dan NPPKP. Nah, definisinya NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib dalam pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kalau NPPKP itu adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP terhadap WP atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, selain ada kewajiban, pasti ada fungsi kan. Nah, fungsi dari NPWP ini A. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. B. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nah, kalau fungsi NPPKP adalah A. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. B. Sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pelunasan atas barang mewah atau PPNBM. C. Sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Kita kan di Indonesia pasti ada sanksi ya kalau kita tidak melaksanakan sesuatu. Nah, jadi kalau kita tidak melaksanakan NPWP atau NPPKP, nah yang setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP sehingga dapat merugikan pendapatan negara, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak dan utang yang tidak atau kurang bayar. Nah, dari penjelasan materi saya tadi tentang yang saya bahas, saya mendapatkan kesimpulan. Nah, jadi NPWP dan NPPKP memiliki manfaat sebagai sarana dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap perpajakan. NPWP ini digunakan sebagai identitas wajib pajak pribadi atau badan usaha yang hanya diberikan satu NPWP dalam ketertiban membayar pajak dengan pengawasan administrasi perpajakannya. Sedangkan NPPKP digunakan sebagai identitas wajib pajak pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha wajib pajak atau PKP dalam ketertiban memenuhi pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN. Baik, sekian video pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.